Hai guys, apa kabar semuanya? So good to be back and have the opportunity to share the Word of God with you all. Bagaimana? Apakah ada dari saudara yang mengikuti campaign 21 hari untuk membentuk sebuah kebiasaan yang senantiasa mengisi hari-hari kita dengan firman-Nya? Atau mungkin ada dari saudara yang ingin memberikan sebuah kesaksian atau cerita tentang pengalaman selama proses membentuk kebiasaan ini. Atau mungkin ada dari saudara yang bisa membantu teman-teman di sini dengan memberikan sebuah word of encouragement. Either way, saya percaya ketika kita saling berbagi sebuah pengalaman maupun pelajaran, kita akan tidak hanya membangun hubungan satu sama lain, tetapi juga saling mendukung dan menuntun dalam perjalanan kehidupan kerohanian kita. So please, do share your story with us. Dan sebelum saya masuk dalam program Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami semua di tempat ini. Untuk tidak hanya memuji menyembah-Mu Tuhan, tetapi juga bisa duduk bersama untuk mendengarkan firman-Mu, kebenaran-Mu Tuhan. Bapa, hamba-Mu percaya bahwa walau masih melalui online platform ini, tidak ada sedikit pun kuasa yang akan terhilang, tidak ada sedikit pun kuasa yang akan tidak sampai kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa untuk Roh Kudus, tuntun kami semua, berikan kami sebuah pengertian, sebuah pemahaman yang baru, yang lebih dalam lagi, akan apa yang Engkau ingin kami pelajari, apa yang Engkau ingin kami terima sesuai dengan musim-musim kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Amin. Dari beberapa hal yang telah disampaikan sepanjang bulan ini, pelajaran pribadi yang saya terima dalam hal kita mempelajari atau mendalami Alkitab adalah untuk kita merasakannya dan mengalaminya sendiri. Mazmur 34 ayat 8 dikatakan begini, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya." Di ayat ini, yang saya ingin highlight adalah bahwa saudara dapat saja melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan orang lain. Bahkan tidak menutup kemungkinan, saudara mungkin juga pernah berkata kepada diri saudara sendiri bahwa you want what the other person have received or experienced. You see, tidak ada batasan akan arti dan definisi dari kebaikan Tuhan. Sebagai Tuhan yang berdaulat akan dan dalam segala hal, jangankan sesuatu yang nyata-nyata sebuah berkat, sebuah yang baik, sesuatu yang tidak baik pun dapat membuahkan sesuatu yang baik di dalam Dia. Jadi, untuk saudara dapat melihat kebaikan Tuhan, you don't really need to have any bond, any connections, or even relationship with Him. But He wants you more than just to see what He can do. He wants you to experience it. He wants you to taste His goodness. You see, hafal atau tahu banyak tentang Alkitab dan ayat-ayatnya bukan berarti kita mengenal siapa Tuhan kita. Tetapi mungkin artinya kita hanya sekedar menguasainya atau hafal ayat-ayatnya. But if you don't have a personal relationship with God, mungkin artinya kita hanya tahu siapa Dia. Karena sangatlah menarik ketika kita mengatakan bahwa kita tahu si public figure A, public figure B, dan seterusnya. Yes, kita mengenal mereka karena mereka adalah seorang public figure. Kita mengenal mereka karena kita adalah fans mereka. Kehidupan mereka yang mungkin menjadi sorotan banyak orang. What makes a reality show interesting adalah mereka seolah membawa kita masuk ke dalam kehidupan mereka. Kita bisa melihat bagaimana mereka menjalani kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana mereka menghadapi konflik-konflik yang terjadi dalam kehidupan mereka, bagaimana mereka juga dapat merayakan event-event yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi ingat, selalu ada sebuah agenda. They want you to watch their show untuk kepentingan mereka. Baik untuk ratings,
baik untuk fanbase, untuk kepentingan ekonomi, maupun yang lain-lain. Jadi, alasan Tuhan menginginkan saudara untuk mengikuti dia bukan karena ia haus perhatian, bukan karena ia kekurangan fans, bukan karena ratingsnya dia rendah, atau berbagai macam alasan. He wants you simply because he loves you. He wants you simply because you are his. He wants a relationship with you so that you may be able to taste and see his goodness. He wants you to learn and study his words. He wants his way of living, his value to be learned by us so that we may be able to navigate this life. Percaya bahwa yang ia inginkan dari kita itu untuk benefit pribadi kita, bukan untuk kepentingan dirinya. Mungkin dari bentuk penampilan saya, saudara tidak bisa melihat betapa saya menikmati dan suka makan. Nah, ketika saya telah mencoba sebuah makanan di sebuah restoran, dan saya menyukai makanan tersebut, dan kemudian saya begitu antusias menceritakan pengalaman saya kepada saudara, it is only because I want you to taste and experience apa yang telah saya rasakan. Jadi ketika satu waktu saudara dengar atau saudara di-encourage untuk membangun sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan oleh teman saudara, oleh leader saudara, oleh orang tua saudara, it doesn't matter who, but it is only because they also want you to experience what they have experienced. Bukan karena mereka ingin menjual pengalaman mereka, bukan karena mereka ingin menunjukkan kehebatan mereka, maupun alasan-alasan yang lain, melainkan karena mereka mengasihi saudara, sehingga apa yang mereka telah miliki dengan Tuhan, mereka juga ingin saudara memilikinya bersama dengan Tuhan. Saudara juga dapat menikmatinya, saudara juga dapat merasakannya. Ini salah satu tantangan terbesar yang saya temukan ketika saya berusaha untuk men-encourage orang lain, dan tidak menutup kemungkinan untuk diri saya sendiri sekalipun. Untuk ketika saya mengencourage untuk membangun sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan, baik melalui membaca atau merenungkan Alkitab, adalah mereka tidak menyadari kasih-Nya, anugerah-Nya, bahkan firman-Nya, itu tersedia untuk mereka. Jadi mereka tahu, besar kemungkinan mereka tahu bahwa kebutuhan itu ada. Mereka tahu bahwa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka itu dapat mereka temukan di dalam Tuhan. Dan kembali saya ingin katakan ini kepada kalian, bahwa agama memberikan kita sebuah identitas. Sebuah identitas yang sifatnya itu kolektif. Bahwa secara komunal, we belong to a certain group that acknowledges the same principle and practice the same culture. Tetapi Christianity berbicara tentang sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ia mau saudara seutuhnya. He loves you in spite of your imperfection. Dan mengapa saya katakan bahwa mereka tahu tetapi tidak menyadari bahwa itu semua juga tersedia bagi mereka? Karena saya masih melihat banyak yang hanya melihat kebaikannya saja, namun belum merasakan kasih-Nya dan anugerah-Nya. Jadi hari ini guys, mari dengan hati yang penuh dengan ekspektasi, kita semua dapat datang kepadanya dan katakan bahwa saya ingin merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Bahwa saya ingin merasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita undang, izinkan kuasa dari anugerah-Nya itu untuk mengambil alih kehidupan kita untuk setiap harinya. Jadi hari ini guys, saya tidak mempersiapkan banyak materi untuk saya dapat sampaikan kepada kalian semua. Because I want you guys to personally taste and see. And for you guys to be able to taste and see yourself, saudara harus berani mengambil sebuah langkah iman, di mana kalian semua dapat memulai sebuah kebiasaan, bahwa kalian dapat menciptakan sebuah rasa yang lapar, sebuah rasa yang haus akan untuk belajar, untuk mendalami firman-Nya. Untuk semua daripada kita, itu bisa, create that atmosphere di mana you long to hear His voice.
baik melalui doa-doa saudara, maupun melalui saudara punya renungan harian, atau dalam sekedar kita membaca Alkitab kita. Saya percaya, ketika kita mendedikasikan waktu kita untuk membangun that spiritual relationship with God, ada sebuah kuasa, ada sebuah power yang saudara akan terima. Bahkan kuasa tersebut akan unleash a new potential in your life yang kalian tidak pernah sadari bahwa itu ada dalam diri saudara semua. Jadi mari kembali, I strongly encourage you all to make that commitment to decide to build the relationship with God. Nggak perlu sesuatu yang besar, nggak perlu sesuatu yang heboh, tapi saudara cukup ambil kesempatan ini, dedicate this time to make that commitment to God. Bahwa Tuhan, aku mau mulai hari ini mendedikasikan sebagian dari waktuku hari demi hari itu untuk belajar untuk mendekat kepada Tuhan, mendekat kepadanya. Learn to have sebuah pendengaran yang terbuka, hati yang terbuka, yang saudara perlu latih. Gak bisa dengan instan. You guys need to enjoy the whole process in getting to know Him. Percaya, ketika Ia berbicara dengan saudara, baik melalui berbagai macam media, believe me, when He speaks something to you, ada rasa damai sejahtera yang melingkupi saudara. Ada rasa ketenangan. Ada rasa yang begitu tidak dapat saya gambarkan. Saudara, when you have a personal relationship with God, it is one of the best feeling that you may able to experience. Again, you can only taste something and experience this if only you would want to open yourself. Saudara tidak bisa merasakan yang melalui orang lain. Saudara tidak bisa berjalan dengan orang lain dalam artian you cannot walk in their shoes for you to be able to build that experience with God. It have to be yourself. It have to be based on your own personal decision. Mari sekali lagi Creative City Worship. Dedicate this time, dedicate this opportunity untuk kalian semua mau saling membangun kehidupan satu sama lain. Tidak hanya untuk kehidupan kita pribadi, but for others, those who are being trusted dalam sekitar kehidupan saudara. Saya percaya ada sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat, sesuatu yang baik yang kita semua akan alami. Jadi pada akhirnya guys, ada sebuah pertanyaan yang hanya saudara bisa jawab sendiri. Itu who is God to you? Siapa Tuhan bagi saudara? Apakah Ia hanya seorang figur yang mengirim anaknya yang tunggal, yang dikasihinya untuk menyelamatkan dunia ini melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Atau apakah Ia hanya seorang figur yang saudara tahu dari cerita-cerita orang di sekitar saudara? You see, I'd like to see ourselves to have a more important and crucial role dalam kehidupan rohani sesama kita, dalam kehidupan kekristenan sesama kita. I'd like to see ourselves to embrace sebuah peran sebagai sebuah jembatan yang dapat membantu orang-orang di sekitar kita untuk membawa maupun menghubungkan mereka kepada Tuhan. Kita dapat menjadi sebuah mercusuar yang dapat menuntun orang-orang di sekitar kita kepada Tuhan. Jadi hari ini saudara, you guys bisa tanyakan kepada diri saudara masing-masing, what can you do? Apa yang bisa saya lakukan untuk membawa maupun menghubungkan orang-orang di sekitar saya kepada Tuhan, agar mereka pun dapat mengalami dan merasakan kebaikannya secara pribadi. Kalaupun saudara tidak tahu memulai dari mana, izinkan saya untuk memberikan sebuah nasihat. Just start where you are now. And how, you know how. At the end, just do it. Saudara tidak akan pernah tahu seberapa saudara dapat memberikan sebuah dampak kepada kehidupan orang lain. Jika saudara percaya
Tuhan ada bersama dengan saudara. Maka saya pun percaya, Ia pun turut bekerja dalam apa yang saudara bisa bagikan. Akhir kata, dalam saudara membangun sebuah kebiasaan, baik itu untuk membaca firman-Nya, baik itu untuk mempelajari firman-Nya, maupun untuk membangun hubungan dengannya, saudara perlu sebuah ketaatan. Dan ketaatan kita tidaklah diukur dari kemampuan kita untuk mematuhi sebuah perintah, maupun menghidupi nilai-nilai yang diajarkan oleh gereja, maupun firman Tuhan sekalipun. Bahkan ketaatan kita diukur dengan bagaimana kita merespons ketika kita mendengar suaranya. So, yuk, mari ambil sebuah keputusan untuk kita dapat menaruh Christ and His teachings as the foundation of our life. Agar supaya kita tidak hanya membangun kehidupan kita pribadi, tetapi kita juga dapat membangun orang-orang di sekitar kita. Let become that bridge. Let us become that beacon to lead people to Jesus. Let's bow our head and let's pray. Bapak, terima kasih sekali lagi untuk waktu yang Kau berikan kepada kami, untuk kita dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan, mendengarkan kebenaran yang dari Engkau sendiri Tuhan. Bapak, hamba-Mu berhenti menyampaikan, tapi hamba-Mu berdoa untuk Roh Kudus turun dan Roh Kudus bekerja dalam setiap diri pada kami. Berikan kami sebuah pengertian, sebuah pemahaman yang baru lagi Tuhan. Berikan kami hati juga yang mau menurut. Bapa, hari ini kami mau mendedikasikan kembali that we want to be obedient dalam kami membangun hubungan itu dengan Engkau Tuhan. Hamba-Mu berdoa, berikan kami kekuatan untuk dapat taat ketika kami mendengar suara-Mu. Berikan kami hati, berikan kami telinga, dan begitu sensitif Tuhan, dan begitu peka untuk mendengar suara-Mu. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau dapat berbicara kepada setiap daripada kami melalui berbagai macam media Tuhan. Engkau bisa berbicara melalui leaders kami. Engkau dapat berbicara melalui teman gereja kami, teman kuliah kami, teman sekantor kami. Anything God, you can speak to us through everything and anything. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu sekali lagi berdoa, berikan kami hati, berikan kami pendengaran yang peka akan suara-Mu. Bapa, kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan hari Minggu kami ini Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa, agar Engkau senantiasa menyertai kami dengan apa dan apapun yang kami akan lakukan Tuhan. And we would like to invite you to just join the day with us and to be with us. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini, berkati orang-orang yang mereka kasihi Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka. Berikan kami semua kesehatan Tuhan. Tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, lindungi kami dari segala mara bahaya maupun hal-hal yang buruk Tuhan. Terima kasih Bapa. In your name we pray. Amen. Thank you guys. Hope you all learn something or two dalam bulan Mei ini. And I see you guys next month, next week with a new topic. God bless you all. Bye-bye.